Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat pagi Ibu. Jadi kami dari kelompok A2 akan memaparkan dari hasil diskusi kami mengenai pengertian, fungsi, mekanisme kerja, dan pengaruh dari katalis dalam mempercepat reaksi kimia. Di sini dosen pengampu mata kuliah kinetika katalisis dari kelompok kami, dari kelas kami, yaitu Ibu Siti Diar Holiso. Dengan mata kuliah kinetika dan katalisis, program studi S1 Teknik Kimia, Fakultas Teknik Industri, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta tahun 2025. Sebelum kami memaparkan hasil mengenai diskusi kami, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Amanda Putri Wijayanti dengan NIM 12 12 30032 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Ratu Kalia Mengilong dengan NIM 12 12 30029 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Deva Maida Fahri dengan NIM 121230028. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan dengan NIM 121230024. Baik, untuk pemaparan materi yang selanjutnya akan dilanjutkan dan diterangkan oleh teman saya. Dipersilahkan. Nah, kinetika itu merupakan ilmu yang mempelajari tentang kecepatan atau laju suatu proses, di mana kinetika kimia itu merupakan ilmu yang mempelajari kecepatan reaksi kimia. Nah, pada kinetika kimia, itu dilakukan suatu studi kuantitatif kecepatan reaksi yang termasuk di dalamnya tentang teknik atau cara untuk memperoleh persamaan kecepatan sebuah reaksi kimia. Lalu pada kinetika kimia, kita juga mencari faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kecepatan reaksi. Faktor-faktor yang mempengaruhi itu dapat berupa suhu, yang mempengaruhi aktivitas suatu katalis ataupun kecepatan suatu reaksi. Lalu aspek molekular yang terlibat dalam sebuah reaksi kimia, termasuk di dalamnya tentang mekanisme reaksi, di mana apa saja komponen-komponen yang mengalami eh, perpindahan pada reaksi, di mana perpindahan komponen dari reaktan menjadi produk itu mempengaruhi kecepatan dari laju reaksi tersebut. Kinerja suatu katalis dalam proses industri itu ditentukan oleh tiga sifat utama, yaitu aktivitas, selektivitas, dan stabilitas. Aktivitas adalah kemampuan katalis untuk mempercepat suatu reaksi, sedangkan selektivitas adalah kemampuan katalis untuk memperbanyak atau mengarahkan suatu produk reaksi kepada produk yang diinginkan. Dan stabilitas adalah ketahanan katalis untuk bersifat aktif atau seberapa lama katalis dapat bekerja secara efisien sebelum deaktivasi. Katalis mempengaruhi kecepatan reaksi tanpa mengalami perubahan secara kimiawi pada akhir reaksi. Peristiwa yang dilakukan oleh katalis ini disebut katalisis. Katalis adalah suatu zat atau substansi yang dapat mempercepat reaksi dan mempengaruhi selektivitas tanpa terkonsumsi oleh reaksi, namun bukannya tanpa bereaksi. Dalam mekanisme reaksi, katalis dan reaktan membentuk senyawa antara atau kompleks aktif yang bersifat sementara. Senyawa antara ini kemudian bereaksi lebih lanjut, menghasilkan produk sambil melepaskan kembali katalis ke dalam sistem, sehingga katalis itu tidak habis atau berkurang jumlahnya. Nah, reaksi yang tadi saya jelaskan itu di mana terbentuk suatu zat antara pada reaksi terjadi pada reaksi autokatalitik di mana produk dari reaksi itu menjadi katalis dari suatu reaksi. Jadi di sini ada kata plus B jadi AB itu tanpa katalis yang bersifat lambat. Tapi ketika reaksi itu ditambah dengan katalis C, yang dimana
A plus C-nya menjadi AC, dan AC plus B-nya itu membentuk reaksi cepat yang menghasilkan AB plus C, di mana dapat dilihat jumlah komponen C itu masih sama pada awal dan akhir reaksi, sehingga jumlah katalis tidak berubah. Nah, katalis itu juga memiliki suhu optimum tertentu, di mana katalis itu memiliki kondisi di mana dia dapat mempercepat suatu reaksi dengan kecepatan yang optimum, di mana contohnya itu pada pembuatan H2SO4 dengan metode kontak proses, di mana katalis vanadium pentoksida memiliki suhu efektif 400 sampai 620 derajat Celcius. Sehingga digunakan suhu 450 sampai 500 pada industri untuk konversi yang menghasilkan lebih dari 95%. Nah, kenapa digunakan suhunya itu antara suhu 450 sampai 500 meskipun efektivitas suhunya itu bisa lebih tinggi? Nah, hal ini itu terjadi karena katalis dapat terdekomposisi jika suhunya terlalu tinggi, sehingga katalisnya rusak. Tapi ketika suhu katalisnya itu terlalu rendah, bukan suhu katalis, suhu reaksinya itu terlalu rendah, maka katalis tidak dapat melakukan atau membantu kecepatan reaksi menjadi lebih cepat. Katalis juga katalis terbagi secara homogen dan katalis heterogen, di mana katalis homogen itu adalah katalis yang fase zatnya itu sama dengan zat bereaksi. Nah, zat yang katalis homogen ini biasanya autokatalitik karena sifat zatnya yang sama itu mempermudahkan terbentuknya zat antara. Sedangkan katalis heterogen karena memiliki fase yang berbeda dengan zat yang bereaksi, maka katalis itu akan melalui proses adsorpsi seperti karbon ekstraksi karbon aktif dengan H2SO4 yang pas praktikum kita dulu. Selain itu, katalis heterogen itu juga dipengaruhi oleh kecepatan adsorpsi. Jadi persamaan Langmuir digunakan ketika terjadi adsorpsi katalisis yang heterogen. Lalu ada juga biokatalis yang berupa enzim-enzim yang digunakan di industri. Selanjutnya, untuk melanjutkan mengenai pengantar mengenai katalis, terdapat beberapa gambaran mengenai katalis. Poin pertama adalah katalis berperan mempercepat reaksi, di mana katalis ini akan meningkatkan laju reaksi sesuai dengan pengertian katalis, di mana katalis ini merupakan suatu zat atau substansi yang mempercepat reaksi dan mempengaruhi selektivitas tanpa konsumsinya di dalam reaksinya. Nah, selain itu, katalis ini menurunkan energi aktivasi tanpa menggeser kesetimbangan reaksi dan juga semua sifat termodinamikanya seperti delta H, delta S, dan delta G, dan tetapan kesetimbangan dan juga konversi maksimum dari reaksi. Di mana katalis ini hanya berperan untuk mempengaruhi sifat kinetika reaksi, sehingga reaksi dapat berjalan dengan cepat, di mana sifat kinetika reaksi ini dapat dicontohkan seperti laju reaksi, energi aktivasi, dan juga mekanismenya. Nah, selain mempercepat, ada pun katalis yang memperlambat reaksi yang disebut inhibitor. Nah, contohnya itu adalah inhibitor pada penguraian H2O2 dengan inhibitor adalah gliserol. Selain itu juga ada katalis, biasanya kita menyebut katalis negatif, tapi secara formal mungkin kita menyebutnya inhibitor, di mana terdapat suatu penelitian dilakukan oleh M. Riyadi dan kawan-kawannya pada tahun 2022, di mana mereka menguji efektivitas ekstrak daun kecapi sebagai inhibitor korosi baja dalam larutan asam klorida HCl1N.
Dan inhibitor di sini itu tidak meningkatkan energi aktivasi dari reaksinya sehingga dia memperlambat reaksi. Nah, yang poin kedua adalah katalis tidak memulai berlangsungnya suatu reaksi karena katalis itu bukanlah reaktan dan juga bukanlah produk. Secara secara langsung reaksi itu dapat berlangsung tanpa katalis, tapi sangatlah lambat ataupun membutuhkan energi tambahan untuk menjalankan reaksi tersebut. Katalis di sini akan berinteraksi dengan reaktan, membentuk kompleks sementara di dalam mekanismenya, dan tapi kembali ke bentuk semula untuk katalisnya, sehingga katalis itu akan bereaksi dengan reaktan, tapi akan kembali ke semula. Nah, selain itu, katalis juga tidak mengubah nilai delta G karena dia tidak mengubah semua sifat termodinamika dari reaksinya. Di mana ketika reaksi itu memiliki delta G-nya itu adalah negatif, yaitu bersifat spontan, maka katalis dapat mempercepat laju reaksinya dan juga menurunkan energi aktivasinya. Tetapi ketika reaksi itu memiliki delta G-nya itu positif, katalis saja tidak cukup untuk membantu jalannya reaksi tersebut. Karena katalis ini tidak menyediakan energi tambahan untuk memaksa reaksi itu terjadi. Nah, setelah itu, pada reaksi autokatalitik, di sini merupakan reaksi kimia di mana produk dari reaksi tersebut menjadi atau bertindak sebagai katalis pada reaksi tersebut. Sehingga semakin banyak produk yang terbentuk, maka akan semakin cepat reaksi itu berjalan. Setelah itu, yang poin ketiga adalah kuantitas atau banyak katalis tidak mengalami perubahan selama reaksi itu berlangsung, di mana karena katalis itu bukanlah produk atau reaktan yang akan berkurang atau bertambah, maka kuantitas katalis tidak akan berubah selama reaksi itu berlangsung. Tetapi seiring berjalannya waktu, katalis itu akan mengalami deaktivasi, sehingga mengurangi efektivitas dari si katalisnya dalam reaksi tersebut. Nah, karena katalis sendiri itu memiliki batas umur, terdapat beberapa katalis yang mengalami kehilangan aktivitasnya setelah berapa menit dalam reaksi. Nah, tapi juga ada yang bertahan sampai 10 tahun. Contohnya itu ada di sintetis amoniak, di mana dia menggunakan katalisnya itu adalah Fe. Umur katalisnya itu sekitar 5 sampai 10 tahun dan kondisi reaksinya itu ada di 450 sampai 550 derajat Celcius. Nah, deaktivasi katalis sendiri itu disebabkan oleh 4 hal utama. Yang pertama itu adalah peracunan katalis. Yang bisa dilihat pada gambar, peracunan katalis ini disebabkan oleh satu zat asing yang dapat merusak perumakan katalis atau menyebabkan tersumbatnya permukaan katalis sehingga menonaktifkan pusat aktif katalisis sehingga menurunkan efektivitasnya. Dan selain itu terdapat penyumbatan permukaan katalis di mana zat-zat yang menyumbat pusat aktif katalis dapat menurunkan efektivitasnya. Dan yang ketiga adalah kerusakan akibat panas atau sintering yang akan merubah struktur fisik dari permukaan katalis. Terus yang keempat adalah kehilangan katalis karena penguapan atau volatilitas komponen. Ketika satu komponen dalam reaksinya itu mengalami penguapan, bisa saja katalisnya itu ikut menguap sehingga katalis yang kita punya itu berkurang. Nah, selanjutnya itu poin keempat adalah terkait promotor dan racun katalis. Nah, tadi kita telah dijelaskan bahwasannya salah satu eh, hal yang menyebabkan deaktivasi katalis adalah peracunan katalis. Racun katalis ini merupakan bahan kimia atau zat asing yang sangat kuat yang berikatan dengan permukaan katalis, sehingga menyebabkan pusat-pusat aktif katalis ini menjadi terblokir dan mengurangi efektivitasnya. Meskipun dalam jumlah kecil si racun katalis ini tetapi dapat mempengaruhi atau menghambat proses absorpsi reaktan pada katalis. Penting juga kita untuk membedakan antara racun katalis dan juga inhibitor katalis.
jika racun katalis itu merupakan suatu zat yang masuk ke dalam sistem reaksi yang dapat menurunkan kinerja katalisis dalam jangka panjang, sedangkan inhibitor katalis merupakan produk reaksi yang masuk ke dalam atau menyelam permukaan katalis dan melepaskan dirinya itu sangat lambat sehingga memperlambat reaksi secara sementara. Contohnya itu untuk yang racun katalisis adalah di reaksi metarisasi CO plus H2, di mana katalisnya itu dapat diaktifasi karena peracunan lambat oleh senyawa S dan juga Ag. Dan selanjutnya di poin kelima adalah 3 sifat yang mempengaruhi sifat katalis. Yang pertama aktivasi, selektivitas, yang terakhir adalah stabilitas. Dalam pemilihan katalis kita perlu mempertimbangkan hal yang pertama adalah selektivitas, yang kedua adalah stabilitas, dan yang terakhir adalah aktivitas. Oke, jadi kita akan masuk ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu seberapa besar sih katalis dapat mempercepat reaksi. Nah, untuk kita meninjau seberapa besar katalis dapat mempercepat reaksi itu bisa kita perhitungkan dengan salah satu referensi dari handbook yang Ibu kasih, itu terdapat reaksi hidrogenasi etilena menjadi etana. Nah, berdasarkan contoh yang dari handbook yang Ibu kasih, itu diketahui bahwa kecepatan reaksi tersebut itu dinyatakan dalam persamaan kinetika reaksi yang berorder 1 terhadap tekanan parsial gas H2. Jadi pada intinya di sini untuk kita mencari tahu seberapa besar katalis dapat mempercepat reaksi untuk kita bisa meninjau juga efektivitas dari katalis tersebut, itu dengan membandingkan antara laju reaksi tanpa katalis dengan laju reaksi dengan menggunakan katalis. Jadi di sini itu sudah diketahui reaksi tanpa katalisnya sekian dan reaksi dengan katalisnya sekian. Nah, setelah itu dibandingkan dengan dibagi antara reaksi tanpa katalis dibagi dengan reaksi dengan katalis sehingga didapatkan 1 banding 1,44 kali 10 pangkat 11. Nah, di sini tuh dijelaskan bahwa katalisnya mampu mempercepat reaksi dengan berkali-kali lipat, 10 pangkat 11 kali lipat. Oke, next slide. Oke, untuk yang selanjutnya, pengukuran percepatan laju reaksi oleh katalis itu bisa dari berbagai macam cara, tapi pada intinya yang kita ukur atau yang kita bandingkan itu laju reaksi dari laju reaksinya, baik dari laju reaksi yang belum menggunakan katalis dan laju reaksi yang telah menggunakan katalis. Jadi bisa terdapat berbagai cara. Salah satunya yaitu perbandingan konstanta laju reaksi. Nah, bisa dengan menggunakan perbandingan konstanta laju reaksi yang seperti kita tahu kalau konstanta laju reaksi itu kan parameter yang secara langsung mencerminkan kecepatan suatu reaksi. Nah, kalau pakai metode ini itu kita bisa ukur dulu laju reaksinya yang tanpa katalis dengan berbagai konsentrasi. Terus dari data yang udah kita ambil, itu kita bisa menghitung konstanta laju reaksinya dari reaksi yang tidak menggunakan katalis. Nah, kemudian lakukan hal yang sama terhadap reaksi yang sudah menggunakan katalis. Terus kalau misalnya kita udah dapat, kita bandingkan seperti yang tadi telah dijelaskan oleh saya di handbook yang Budiar kasih. Terus ada pengukuran paruh waktu, perbandingan energi aktivasi, dan metode eksperimental untuk mengukur laju reaksi. Metode eksperimental untuk mengukur laju reaksi itu contoh metodenya itu bisa menggunakan spektrofotometer UV vis, kromatografi, terus pengukuran tekanan atau volume gas dan sebagainya. Pada intinya, dengan apapun caranya dari keempat cara tersebut, itu nanti kita akan melakukan perbandingan antara reaksi yang tanpa menggunakan katalisis dengan laju reaksi yang sudah menggunakan katalis. Itu. Next slide.
Oke. Aku ambil dari berdasarkan jurnal yang ditinjau, salah satunya yaitu yang poin keempat tadi dengan menggunakan metode eksperimental. Di jurnal ini dengan judul degradasi zat warna rodamin B secara sonolisis menggunakan katalis ZnOH2O2. Pada intinya di jurnal ini tuh laju reaksi dalam konteks ini itu diukur dari seberapa cepat rodamin B ini, si rodamin B itu terdegradasi. Terdegradasi itu pemecahan molekul senyawa menjadi yang lebih sederhana. Jadi ditunjukkan oleh persentase degradasi. Kalau contoh yang tadi Ibu Diar kasih itu kan dalam hasilnya tuh berapa kali lipat gitu. Tapi kalau di jurnal ini itu hasilnya persentase dari degradasi, bukan berapa kali lipat. Efektivitasnya itu ditinjau dari seberapa besar persentasenya. Oke, next slide. Nah, pada intinya di jurnal ini juga itu untuk mengukur seberapa efektif katalis yang digunakan dalam mempercepat laju reaksi degradasinya, itu peneliti di jurnal itu tuh membandingkan degradasi rodamin B pada beberapa kondisi. Yang pertama itu tanpa katalis, yang kedua itu dengan menggunakan salah satu dari katalis, karena di jurnal ini tuh menggunakan dua katalis. Dan yang ketiga itu dengan menambahkan katalis yang satu lagi. Jadi masing-masingnya tuh katalisnya cuma setengah-setengah, bukan kombinasi. Dan yang keempat itu kita pakai kombinasi katalis ZNO dengan H2O2. Nah, untuk apa kita seperti ini? Untuk apa kita mencari keempat data ini? Karena untuk dibandingkan tadi, pada intinya lagi-lagi kita untuk membandingkan laju reaksi tanpa katalis dengan laju reaksi dengan penambahan katalis, baik itu katalis yang sebagian ZNO-nya aja atau H2O2-nya aja atau katalis kombinasi dari ZNO dan H2O2. Itu nanti ada grafiknya pada jurnal ini. Yang paling tinggi presentasinya itu ada di katalis kombinasi ZNO dengan H2O2. Jadi kita tuh bisa meninjau gitu loh efektivitas katalis mana yang efektivitasnya itu lebih tinggi atau cuma katalis yang sebagian atau katalis yang kombinasi. Nah, di jurnal ini ternyata katalis yang kombinasi ZNO dengan H2O2 yang paling besar efektivitasnya. Sekian dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, pada materi selanjutnya yaitu bagaimana katalis dapat mempercepat reaksi. Nah, seperti yang kita ketahui, reaksi itu dapat terjadi karena adanya tumbukan antar reaktan, sehingga dari hasil tumbukan tersebut akan menghasilkan suatu energi. Nah, adapun energi tersebut apabila tidak mencapai energi aktivasi reaksi yang telah ditentukan seperti pada profil nomor 1 ini, maka reaksi tersebut dapat dikatakan tidak dapat terjadi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam suatu reaksi dapat membentuk menjadi suatu produk apabila energi tumbukan yang dihasilkan itu dapat melebihi dari energi aktivasi yang telah ditentukan. Seperti misalnya di poin 1 ini dapat kita lihat bahwa ini merupakan jalur reaksi yang dilalui oleh reaksi yang tidak melibatkan katalis di dalamnya. Sedangkan apabila suatu reaksi tersebut melibatkan katalis di dalamnya, maka jalur reaksinya itu akan berbeda, di mana di sini menunjukkan energi aktivasinya lebih menurun dibandingkan dengan reaksi tanpa katalis. Kemudian, next slide. Ya, di sini juga terdapat contoh yaitu ada reaksi katalis heterogen fasa gas di mana di sini terdapat reaktan A dalam fasa gas menjadi produk dalam fasa gas juga, di mana di sini kita dapat melihat bahwa pada jalur yang tidak melibatkan katalis, di mana di sini yaitu ada jalur Z1, di mana energi aktivasi yang diperlukan adalah sebesar EA0. Kemudian, untuk jalur reaksi yang melibatkan katalis di dalamnya, di sini dapat kita lihat bersama untuk energi aktivasi yang diperlukan yaitu ada EA1. Di mana jika kita bandingkan dengan EA0, EA1 di sini menunjukkan energi aktivasi yang lebih rendah dibandingkan dengan EA0. Dan di sini kita dapat melihat pada EA1 itu menampilkan proses absorpsi reaktan ke permukaan katalis.
Kemudian pada EA2, di sini kita dapat melihat di jalur jalur Z2 di mana eh, reaktan yang telah terabsorpsi ke dalam permukaan katalis itu berubah menjadi produk. Sehingga di sini kita dapat melihat bahwa delta HR yang dihasilkan itu sama seperti reaksi yang tanpa melibatkan katalis di dalamnya. Seperti itu. Nah, di sini dapat kita simpulkan bahwa katalis bekerja dengan menyediakan jalur reaksi alternatif yang lebih efisien, sehingga katalis itu dapat memainkan peran penting dalam mempercepat reaksi tanpa mengubah energi total reaksi delta HR yang telah saya sebutkan tadi. Kemudian untuk penurunan energi aktivasi sendiri, itu disebabkan oleh terjadinya pembentukan alur atau mekanisme yang berbeda seperti yang ada di gambar tadi. Bahkan untuk suatu jenis reaksi yang sama, alur atau mekanisme reaksi yang terbentuk akibat pembentukan suatu katalisis tertentu akan berbeda dengan alur mekanisme reaksi yang terbentuk akibat penggunaan katalis yang lain. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa jika terdapat dua reaksi yang berbeda, namun penggunaan katalisnya itu digunakan katalis yang berbeda juga, maka alur mekanisme yang akan dihasilkan nanti juga akan berbeda, seperti itu. Baik, mungkin sekian eh, pemaparan materi dari kelompok A2. Untuk sesi tanya jawab akan dilaksanakan pada kolom komentar yang sudah tersedia di laman YouTube kami dan akan dijawab melalui kolom komentar tersebut juga. Oke, baik. Sekian dari kelompok kami. Apabila terdapat kekurangan dan kelebihannya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.